Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok S ingin mempresentasikan kegiatan kelompok proyek 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Napetra Ismail dengan NIM 9. Saya Lia Karnia Putri dengan NIM 111. Saya Ahmad Aliono dengan NIM 117. Berikut presentasi proyek 1 kami. Laporan Proyek 1, pengolahan sinyal digital. Yang pertama adalah sinyal tunggal. Bagian pembahasan mengenai sinyal tunggal diawali dengan perhitungan nilai modulus dari 2 digit terakhir tiap anggota kelompok. Di sini kelompok kami dengan NIM 09, 11, dan 17. Hasil dari perhitungan sebagai berikut. AA sama dengan 9, BB sama dengan 11, dan CC sama dengan 1. Nilai hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan sebagai frekuensi masing-masing sinyal dalam satuan KHZ. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, diperoleh persamaan gelombang analog dan digital untuk 4 jenis sinyal, yaitu sinusoidal, kotak, gigi gergaji, dan segitiga. Adapun persamaan gelombangnya adalah sebagai berikut. Jika AA sama dengan 9 KHZ dan Fs sama dengan 4400 Hz, maka X1 sama dengan sin 2pi 9000 T. BCD-nya terlampir. Untuk yang kedua, jika BB sama dengan 11 KZ dan Fs sama dengan 4400 Hz, maka X1 sama dengan sin 2pi 11.000 T. X2, X3, X4-nya terlampir. Yang ketiga, jika CC sama dengan 17 KZ dan Fs sama dengan 4400 Hz, maka X1 sama dengan sin 2pi 17.000 T. X2, X3, X4-nya terlampir. Setiap frekuensi sinyal yang telah diperoleh kemudian diproses menggunakan oktav untuk menghasilkan output berupa suara serta visualisasi bentuk gelombangnya. Suara yang dihasilkan dari masing-masing sinyal bervariasi, tergantung pada besar frekuensi sinyal yang diambil sampelnya. Untuk frekuensi sinyal AA, BB, dan CC, urutan keluaran suara dalam format file adalah sama. Hasil dari penjelasan dari masing-masing sinyal frekuensi menunjukkan perbedaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Gambar penjendelaan frekuensi sinyal AA terlampir. Gambar penjendelaan frekuensi sinyal BB terlampir. Gambar penjendelaan frekuensi sinyal CC terlampir. Gambar 2 sampai 4 menyajikan hasil spektrum amplitudo dari sinyal dengan 3 frekuensi yang berbeda. AA sama dengan 9 kHz, BB sama dengan 11 kHz, dan CC sama dengan 17 kHz. Analisis dilakukan menggunakan berbagai jenis jendela spektrum, yaitu rektangular, triangular, Hamming, dan Henning. Masing-masing jendela memiliki karakteristik tersendiri dalam mempengaruhi bentuk spektrum yang dihasilkan. Pada gambar 1.2, gambar menunjukkan bahwa pemilihan jendela spektrum sangat memengaruhi bentuk spektrum frekuensi yang dihasilkan. Pada gambar 1.3 menunjukkan spektrum dari 4 jenis gelombang periodik dengan frekuensi dasar 11 kHz. Pada gambar 1.4, gambar menampilkan 4 jenis gelombang periodik sinus, sawtooth, segitiga, dan kotak beserta spektrum frekuensinya. Secara keseluruhan, pemilihan jenis jendela spektrum memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas representasi spektrum sinyal. Kesimpulan pada sinyal tunggal yaitu setiap bentuk gelombang sinusoidal, gigi gergaji, segitiga, dan kotak memiliki karakteristik bentuk dan suara yang berbeda, meskipun memiliki frekuensi dasar yang sama. Pemilihan jenis jendela berpengaruh signifikan terhadap tampilan spektrum frekuensi. Selanjutnya terdapat trade-off antara resolusi frekuensi dan penekanan side lobe yang harus diperhatikan dalam pemilihan jendela spektrum. Yang terakhir, frekuensi sinyal ditentukan berdasarkan 2 digit terakhir NIM dan digunakan dalam pembuatan sinyal digital menggunakan oktav. Selanjutnya kami masuk pada bagian kedua dari proyek, yaitu operasi sinyal. Pada bagian ini kami melakukan operasi penjumlahan terhadap beberapa sinyal sinusoidal.
Jenis sinyal yang digunakan adalah sinyal sinus dengan frekuensi dasar sebesar 1 Hz dan fase awal sebesar pi per 2. Penjumlahan dilakukan terhadap 3 buah gelombang dengan amplitudo yang berbeda, yaitu 9, 11, dan 17 yang diambil dari 2 digit terakhir NIM anggota kelompok. Untuk source code periode yang pertama, untuk bagian pertama kami membuat grafik gelombang sinus untuk masing-masing sinyal dalam satu periode. Berikut ini adalah parameter utama yang kami gunakan. Jumlah titik per periode 100, waktu dari 0 sampai 4 periode, frekuensi 1 Hz, fase pi per 2, amplitudo A1 9, A2 11, A3 17. Gelombang pertama, kedua, dan ketiga masing-masing ditampilkan secara terpisah. Kemudian dijumlahkan menjadi dua kombinasi. Y4 sama dengan Y1 plus Y2, Y5 sama dengan Y1 plus Y2 plus Y3. Berikut merupakan hasil grafik terlampir. Setelah itu kami menampilkan operasi sinyal yang sama namun diperluas dalam 4 periode. Tujuannya adalah untuk melihat pola gelombang gabungan yang lebih kompleks dalam waktu yang lebih panjang. Struktur kode dan parameternya tetap sama, hanya rentang waktunya yang diperluas. Warna grafik juga digunakan untuk membedakan masing-masing gelombang. Biru untuk gelombang 1, merah untuk gelombang 2, hijau untuk gelombang 3, magenta untuk penjumlahan 2 gelombang, hitam untuk penjumlahan ketiga gelombang. Melalui visualisasi ini kami bisa melihat bahwa penjumlahan sinyal akan menghasilkan bentuk baru yang lebih kompleks. Puncak dan lembah dari gelombang bisa saling memperkuat atau meniadakan tergantung besar amplitudo dan fase masing-masing sinyal. Lalu yang ketiga ada deret Fourier gelombang satu kotak. Deret Fourier adalah representasi dari fungsi periodik sebagai jumlah dari fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Untuk gelombang kotak, komponen Fouriernya adalah sinus dengan frekuensi kelipatan ganjil dan frekuensi dasar dan amplitudo yang menurun secara proporsional terhadap urutan harmonik. Pada bagian ini, membahas bagaimana gelombang kotak atau square wave dapat dibentuk secara manual menggunakan deret Fourier. Dalam konteks ini, gelombang kotak dibangun dengan menjumlahkan komponen-komponen harmonik dari sinyal sinus dengan frekuensi dasar 1 kHz. Pencuplikan dilakukan dengan frekuensi sampling 44.100 Hz. Yang pertama ada harmonis 1. Source code terlampir. Gelombang kotak harmonis 1 juga terlampir. Lalu harmonis 2. 1 sampai dengan 3. Source code terlampir. Gelombang kotak harmonisnya juga terlampir. Lalu ada harmonis 1 sampai dengan 5. Source code terlampir. Gelombang kotak harmonis terlampir. Lalu ada harmonis 1 sampai dengan 7. Source code terlampir. Gelombang kotak harmonis terlampir. Lalu ada harmonis 1 sampai dengan 9. Source code terlampir. Harmonis 1 gelombang kotak harmonis terlampir. Lalu harmonis 1 sampai dengan 11. Source code terlampir. Gelombang kotak harmonis 1 sampai dengan 11 terlampir. Pada gambar 3.1 sampai 3.6 menunjukkan bentuk gelombang kotak dengan jumlah harmonik yang bertambah. Terlihat bahwa semakin banyak harmonik yang digunakan, bentuk gelombangnya semakin mendekati bentuk gelombang kotak ideal, atau sudut-sudutnya menjadi lebih tajam. Jika hanya harmonik pertama, bentuknya masih menyerupai sinus, namun ketika mencapai 11 harmonik, bentuknya sudah sangat menyerupai gelombang kotak sesungguhnya. Kesimpulan pada bagian ini adalah penambahan harmonik pada sinyal membuat representasi gelombang kotak menjadi lebih akurat. Ini menunjukkan prinsip dasar Fourier, bahwa bentuk gelombang kompleks dapat dibangun dari penjumlahan fungsi sinus sederhana. Percobaan ini memperlihatkan konvergensi gelombang Fourier secara visual dan memperkuat pemahaman akan keterkaitan antara domain waktu dan domain frekuensi.
Sekian presentasi laporan proyek 1 pengelolaan sinyal digital kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa kipasnya pas